semua, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi pemerintahan masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kira-kira ada apa aja ya yang akan kita bahas? Kita akan membahas yang pertama yaitu pemerintahan militer Jepang, yang kedua kebijakan ekonomi, yang ketiga propaganda budaya, yang keempat pendidikan, dan yang kelima pemobilisasi politik. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pemerintahan militer Jepang. Pemerintahan militer Jepang menggantikan pemerintahan kolonial Belanda yang sebelumnya berkuasa di Indonesia. Tentara Kekaisaran Jepang menduduki wilayah ini dan membentuk pemerintahan militer yang dikenal sebagai Nippon Shokugoseifu. Pemerintahan ini berusaha untuk memobilisasi sumber daya Indonesia dalam mendukung upaya perang Jepang. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi. Selama penjajahan Jepang terjadi perubahan besar dalam sektor ekonomi. Pemerintahan Jepang mengambil alih kendali penuh atas sumber daya ekonomi Indonesia. Mereka memaksakan kebijakan ekonomi yang menguntungkan Jepang seperti eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung perang. Lanjut dengan materi ketiga yaitu propaganda budaya. Pemerintah Jepang mengenalkan propaganda dan propaganda budaya dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia. Hal ini melibatkan penyiaran pesan pro-Jepang melalui media massa seperti surat kabar dan radio, serta upaya untuk mempromosikan budaya dan bahasa Jepang. By the way, penonton tahu gak sih, backsound yang kita pakai pada materi-materi sebelumnya merupakan lagu March Romusha pada tahun 1943, atau lagu ini disebut dengan lagu propaganda. Lagu ini bertujuan untuk memobilisasi dan menarik simpati rakyat. Silakan didengar menurut lirik yang sudah tersedia. Next, materi keempat yaitu pendidikan. Pemerintah Jepang juga melakukan reformasi dalam sektor pendidikan di Indonesia. Mereka mengganti kurikulum sekolah dengan materi yang sesuai dengan ideologi Jepang, dan bahasa Jepang diajarkan secara luas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi muda yang memiliki loyalitas terhadap Jepang. Yang terakhir yaitu pemobilisasi politik. Jepang mencoba membentuk beberapa organisasi politik yang mendukung pemerintahan mereka. Salah satu contohnya adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mengontrol politik Indonesia. Namun tidak semua upaya mereka berhasil, dan beberapa kelompok perlawanan dan nasionalis tetap beroperasi.